saya akan mewawancarai Bapak Direktur PDAM Kabupaten Lahat, Direktur PDAM Tirta Pematang ya, Bapak Andi Wijaya, terkait dengan PDAM berstatus sehat. Ya. Terima kasih Pak Sobardi ya, yang telah datang ke Perumda Kabupaten Lahat. Ya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Lahat yang telah mendukung program percepatan pertumbuhan PDAM. Ya. Pada saat saya dilantik pada bulan Juni 2020, kondisi PDAM Lahat ini kategori sakit. Itu mendapatkan urutan ke-11 dari 17 kabupaten kota Sumsel. Jadi saat saya rapat di Palembang, saya malu sekali Lahat ini urutan ke-11. Jadi saya bertekad untuk memperbaiki PDAM Lahat. Semuanya serba di bawah target, di bawah standar, baik pelayanan, mutu air bersih yang masih kru, terus karyawannya, apalagi pelayanan buruk sekali. Saat itu saya bertekad untuk membuat PDAM ini menjadi sehat. Jadi saat pertama kali saya dilantik, saya melakukan program-program strategis ya. 30 hari setelah saya dilantik, saya melakukan restrukturisasi secara besar-besaran. Saya melakukan perombakan daripada struktur organisasi, karyawan-karyawannya saya mutasikan, saya pilih untuk yang bisa bekerja sama, yang bisa maju ke PDAM dengan mindset mencari profit untuk perusahaan. Jadi pada saat itu pertama kali saya efisiensi Pak. Efisiensi masalah biaya operasional. Yang kedua, meningkatkan penerimaan. Yang ketiga, disiplin karyawan. Disiplin karyawan pertama kali saya membuatkan aturan disiplin karyawan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran. Pertama, jam kerja harus sesuai dengan standar dan tidak boleh melakukan bolos. Jadi per hari itu 8 jam normalnya. Jadi saya buatkan absensi fingerprint untuk mengikat karyawan dengan langkah 4 kali absen. Masuk, istirahat pertama, istirahat kedua, dan pulang dengan fingerprint saat itu. Itu masa COVID waktu itu Pak ya. Terus yang kedua, saya melakukan penagihan utang. Karena laporan BPKP saat itu 11 miliar utang pelanggan yang ada di PDAM. Tertunggak dari tahun sejak berdirinya PDAM. Jadi saya restrukturisasi utang itu, bagaimana caranya uang yang ada di pelanggan itu menjadi milik PDAM. Saya lakukan langkah-langkah strategis. Pertama, saya menghadap Pak Bupati saat itu dengan Pak Sekda. Saya berkirim surat kepada Kapolres untuk minta perlindungan lah, istilah itu backing, karena kita berikan himbauan. Alhamdulillah Pak, kita mendapatkan hampir 2 miliar Pak dari situ. Dari itu akhirnya kita surplus. Saat itu kita bisa mulai tabungan, kita buka deposito. Waktu itu 1 miliar dulu kita masukkan. Tahun berikutnya tambah lagi 1,5 miliar, dan sekarang sudah 2,5 miliar deposito kita. Sekarang gini Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan langkah-langkah perbaikan dari sisi fisik. Kalau dari sisi sumber daya Bapak sudah jelaskan tadi. Jadi untuk meningkatkan status PDAM dari sakit, kurang sehat, menjadi sehat, itu ada 4 aspek Pak. Pertama, keuangan. Kedua, operasional. Ketiga, pelayanan. Dan 4, administrasi. Yang keuangan, pertama kita melakukan penagihan, efisiensi penagihan dengan by sistem Pak. Jadi semua uang yang masuk ditagih itu masuk ke sistem. Tidak ada karyawan megang uang cash. Semuanya masuk ke bank. Prinsip perusahaan. Ya. Terus efisiensi seluruh biaya kita efisiensikan, sehingga kita dapat antara cash flow kita dengan pengeluaran itu seimbang Pak. Tidak pernah rugi dan kita untung setiap bulan. Jadi ada penambahan. Saldo lah. Ya, yang fisik, yang pertama fisik. Pertama kita tertibkan pasang-pasang ilegal. Ya, yang kedua kebocoran kita tekan dari 48,6% menjadi
34,4% saat itu. Itu sangat bagus sekali Pak, karena kita menekan kebocoran, karena banyak air yang terbuang tidak jadi uang. Jadi saya fisik, saya cek semua lapangan, saya atur pengaliran sehingga menekan kebocoran fisiknya saya di lapangan, dan menggantikan meter-meter air yang sudah lama tidak fungsi. Kita cari meter air yang akurasinya sesuai dengan standar SNI, sehingga air yang keluar dari PDAM itu masuk ke rekening sesuai dengan pemakaian pelanggan. Nah, itu yang fisiknya Pak ya. Terus masalah pelayanan kita tingkatkan, pemasaran baru, terus mutu air kita perbaiki. Pertama kali fisik yang pertama yang saya perbaiki saat itu adalah perbaikan sedimentasi Pak. Di IPA 3 karenanya. Dulu saya waktu masuk sini Pak Bupati pernah bilang, masuk kru keluar kru, jadi mindahkan air matang. Alhamdulillah setelah sedimentasi kita perbaiki, tap sirkuler kita ganti baru, kita lakukan pencucian setiap sebulan sekali, 3 bulan sekali, sebulan 3 kali. Airnya mutu airnya jernih Pak. Jadi turbidity-nya standar di bawah Dinas Kesehatan, sehingga air bisa dikonsumsi masyarakat. Masyarakat merasa, pelanggan merasa senang, airnya. Bapak kan sudah berhasil membina dari keterpurukan menjadi surplus, ya, surplus. Nah, untuk langkah-langkah berikutnya Pak, jadi Bapak kan tentu akan melakukan ekspansi sehingga surplusnya harus lebih tinggi dari sekarang. Betul. Bisa perlu 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu kan, sehingga PDAM semakin sehat ke depan. Betul Pak. Jadi dalam suatu organisasi itu Pak, menggapai atau mencapai target itu tidak semudah mempertahankan. Betul. Saya berupaya mempertahankan kondisi sehat ini Pak. Salah satunya saya harus memberikan pelayanan yang lebih baik ke depan. Dan ekspansi yang pertama saya lakukan pada tahun 2023 ini, saya akan mengkoneksikan untuk Talang Jawa Selatan. Selama ini hampir 20 tahun Talang Jawa Selatan tidak pernah dilayani air bersih. Dan itu termasuk daerah padat. Mulai dari Masjid Mutakin sampai ke gang sentral itu semua itu tidak pernah dilayani air bersih selama ini. Sekarang saya mulai kerja keras untuk bagaimana caranya tahun 2023 ini itu terkoneksi. Semua pelanggan lama itu akan kita hidupkan kembali. Jadi masyarakat yang selama ini dari 2011 tidak pernah mendapatkan air, akan saya upayakan untuk mendapatkan air. Yang pertama untuk kota. Yang kedua, kami akan melakukan ekspansi di Merapi Selatan untuk meningkatkan pelayanan. Karena di Merapi Selatan itu kalau musim kemarau airnya sangat sulit sekali. Nah, karena banyak tambang, makanya sesuai dengan program Pak Bupati tahun ini 2023 kita masang WTP baru. Jadi kita rencanakan WTP baru kapasitas 20 liter per detik untuk Merapi Selatan, daerah Perangai Pak. Nah, yang ketiga, saya akan melakukan penambahan WTP lagi di Lahat Selatan. Lahat Selatan Pak, Tanjung Payang. Karena itu cikal bakal untuk kemajuan Kota Lahat. Rencana menurut data dari Bapeda itu akan pemindahan kota, pemindahan ini kantor bupati dan perkantoran terpadu. Jadi kita siapkan prasarana air bersih dulu Pak. Sebelum itu kita siapkan, karena perpipaan sudah terpasang. Kita tinggal pasang buat WTP baru untuk daerah Lahat Selatan. Nanti akan saya laporkan ke Pak Bupati bahwa program strategis untuk 2023 masa akhir Bupati periode pertama ini, WTP Merapi Selatan dan Lahat Selatan harus terpasang tahun ini ya. Tahun ini. Jadi komitmen Bupati itu air bersih itu sudah terpenuhi untuk masyarakat dan meningkatkan pelayanan teknis dulu Pak. Jadi saya bertekad periode pertama Bupati ini air bersih PDAM di Kota Lahat ini menjadi target utama. Bapak kan untuk lebih mengoptimalkan kinerja di PDAM, kabarnya Bapak sudah mengirim pelatihan dan malah bahkan diploma 1 ya untuk tenaga-tenaga ahli. Ini benar nggak? Betul Pak, betul. Jadi dalam administrasi pemeriksaan itu, diklat itu Pak harus di atas 20% daripada biaya operasional. Makanya setiap karyawan saya berikan
apa namanya itu, saya berikan apa istilah itu kesempatan Pak ya, untuk belajar semua karyawan. Makanya saya rencana nanti akan melakukan manajemen motivasi untuk seluruh karyawan untuk ikut. Karena keberhasilan perusahaan itu ditentukan oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Yang kedua, kita membuat pekaderan untuk karyawan-karyawan yang masih muda, yang punya potensial untuk maju perusahaan. Kita bentuklah dari sekarang untuk memajukan perusahaan dengan diklat-diklat yang terpadu Pak, masalah air bersih. Seperti kita sudah mengirim 2 orang untuk ahli mutu air dalam laboratorium. Ya. Jadi kerjasama dengan PUPR, ya, Perpamsi, kita melakukan diklat secara gratis Pak, bantu dari kementerian. Alhamdulillah. Jadi 2 orang kita kirim. Untuk kemarin kita dikirim di Bekasi 2 orang. Nanti setelah itu mungkin berikutnya kita akan lakukan diklat secara gratis dari perusahaan untuk diploma 3, sekarang diploma 1, jadi bertahap. Jadi terus kita akan melakukan diklat manajemen air minum Pak. Jadi suatu saat kepemimpinan ini harus beralih ke pemimpinan yang muda dengan membekali manajemen air minum. Jadi yang benar-benar mengerti manajemen air minum, sehingga ke depan untuk melanjutkan program saya ini nanti ada bibit baru ataupun generasi baru yang memang ahli manajemen. Makanya akan saya diklatkan sesuai dengan program Perpamsi, Persatuan PAMS Indonesia. Setiap PDAM itu harus mempunyai kompetensi karyawan yang mempunyai manajemen air minum, sehingga benar-benar bisa mengurus PDAM ini supaya lebih baik untuk potensinya ya, bukan. Terakhir, ya, apa target akhir Bapak memimpin PDAM? Jadi sesuai dengan peraturan Pak, guna pemerintah daerah membentuk BUMD ini intinya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Pada akhirnya nanti PDAM ataupun Perumda di Matang Lahat ini akan berkontribusi kepada pemerintah daerah dengan memberikan PAD Pak. Walaupun sesungguhnya PDAM itu institusi strategis pelayanan publik yang tidak dapat dijadikan sumber buatan daerah, tapi ya, PDAM tetap berniat. Ya, jadi PDAM itu sesuai dengan tujuan pembentukan BUMD itu, pada dasarnya nanti pada akhirnya dia akan bisa memberikan PAD kepada pemerintah daerah. Ya. Dengan syarat pemerintah daerah harus memberikan penyertaan modal dulu kepada PDAM. Insya Allah selama kepemimpinan Bupati Ciujang ini, Pemda mempunyai penyertaan modal yang sangat besar PDAM, sehingga pada akhirnya nanti sesuai dengan aturan kita akan memberikan PAD kepada pemerintah daerah. Walaupun saya tidak lagi di sini, nanti tetap mengalir seperti di Palembang Pak. Jadi PAD PDAM Tirta Musi Palembang itu kepada pemerintah Kota Madya Palembang, pada akhir saya di sana dulu sudah 55 miliar per tahun Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin ya. Demikian saudara wawancara khusus kami dengan Bapak Direktur PDAM Bapak Antara Wijaya. Semoga apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Oke. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Lahat bisa, lahat bisa, lahat bisa, bisa.